Setiap manusia pada akhirnya hanya ingin satu hal, hidup yang damai, tapi jalan menuju kedamaian tidak pernah mudah. Kita dihantam oleh harapan yang tak tercapai, oleh luka yang tak kunjung sembuh, dan oleh ketakutan yang terus membayangi langkah kita. Dalam dunia yang penuh distraksi dan tekanan, kita sering lupa bahwa yang paling penting bukan apa yang terjadi di luar diri kita, tapi bagaimana kita meresponsnya. Seperti yang diajarkan dalam filsafat stoikisme, bahwa kita tidak bisa mengendalikan segala hal, tapi kita selalu bisa memilih bagaimana kita menyikapinya. Bahwa kedamaian bukan datang dari keadaan, melainkan dari keteguhan jiwa. Dan kekuatan sejati bukan terletak pada kerasnya suara atau besarnya pencapaian, melainkan pada kemampuan untuk tetap tenang ketika segalanya terasa tak pasti. Di channel Arah Baru kita belajar bersama untuk lebih mengenal diri sendiri, untuk menyembuhkan yang belum pulih, dan untuk menemukan arah baru yang mungkin tak selalu mulus, tapi lebih jujur terhadap siapa kita sebenarnya. Karena perubahan besar selalu dimulai dari keberanian yang kecil, dan setiap langkah kecil itu layak dihargai. Selamat datang di Arah Baru, tempat di mana kita tak harus menjadi sempurna, cukup menjadi manusia yang mau terus tumbuh. Bahagia adalah salah satu kata yang paling sering keluar dari mulut manusia. Hampir setiap orang menginginkannya, mencarinya, bahkan menjadikannya tujuan hidup. Namun anehnya, semakin sering kata itu diucapkan, semakin samar pula maknanya dalam kesadaran kita. Kita hidup di zaman di mana kata bahagia sering dipasangkan dengan pencapaian, dengan status sosial, jumlah pengikut, keberhasilan finansial, atau hubungan yang ideal. Sejak kecil, kita diajarkan bahwa bahagia itu adalah hadiah. Hadiah dari kerja keras, dari pengorbanan, dari perjuangan yang berat. Dan karena itu, tanpa sadar, kita mulai memperlakukan kebahagiaan seperti piala. Sesuatu yang harus direbut, dikejar, bahkan dipertaruhkan. Kita membayangkan bahagia itu seperti garis akhir dari sebuah perlombaan panjang. Ketika sudah cukup sukses, sudah cukup mapan, sudah punya cukup banyak pengakuan, barulah kita merasa layak untuk bahagia. Tapi hidup bukanlah perlombaan. Tidak ada garis akhir yang menjamin ketenangan batin. Justru yang terjadi adalah kita terus berlari dari satu target ke target berikutnya. Dari satu pencapaian ke pencapaian yang lebih tinggi. Kita lelah, tapi tidak berhenti. Kita sibuk tapi kosong, karena bahagia yang kita kejar itu ternyata bukan milik kita. Kita hanya menyalin dari apa yang dilihat, dari apa yang dikagumi, dari apa yang disanjung banyak orang. Dan disitulah letak kekeliruannya. Bahagia bukanlah satu bentuk yang seragam. Ia tidak punya definisi tetap. Bagi sebagian orang, bahagia bisa berarti berkumpul bersama keluarga. Bagi yang lain, mungkin artinya adalah duduk diam di kamar, memeluk ketenangan yang selama ini tak sempat disentuh. Ada yang merasa bahagia saat mendengar suara hujan. Ada yang bahagia saat bisa tidur tanpa kecemasan. Kebahagiaan bukan tentang hebatnya hidup seseorang di mata dunia, tapi tentang damainya hidup itu di dalam diri mereka sendiri. Dan mungkin di titik ini, kita mulai menyadari sesuatu, bahwa bahagia bukan soal memiliki lebih banyak, tapi tentang bisa menghargai apa yang sudah ada. Bukan tentang jadi seperti orang lain, tapi tentang jadi utuh sebagai diri sendiri. Bahagia bukan sesuatu yang harus dicapai suatu hari nanti. Ia bisa hadir justru ketika kita berhenti mengejarnya. Ketika kita mulai menerima hidup ini apa adanya. Ada satu hal yang sering kita lakukan tanpa sadar. Kita mengejar bahagia seperti mengejar bayangan kita sendiri. Kita terus berjalan, berharap ketika sampai di titik tertentu, kebahagiaan akan datang menyambut. Kita bekerja keras, kita menahan banyak hal, kita menunda kebebasan diri sendiri, semua demi satu hal yang katanya akan datang nanti.
Tapi saat kita sampai di titik yang kita harapkan, kenapa hati ini masih terasa kosong? Kenapa tenang itu belum juga datang? Karena ternyata bahagia tidak menunggu di ujung jalan. Ia tidak duduk diam di satu tempat untuk kita kejar. Ia bergerak, bahkan seringkali menjauh kalau kita hanya terus berlari dan lupa untuk berhenti. Seperti bayangan yang selalu tampak ada di depan. Tapi semakin kita dekati, semakin ia berpindah, menjauh, hilang bentuk. Kita terus meyakinkan diri. Nanti kalau sudah mapan, aku pasti bahagia. Kalau dia sudah kembali, semuanya akan baik-baik saja. Kalau sudah bisa bebas dari tekanan ini, aku bisa senyum lagi. Tapi hidup tak pernah berhenti memberi alasan baru untuk menunda bahagia. Ada saja target baru, kekhawatiran baru, tuntutan baru. Dan tanpa sadar, hidup kita habis dalam penantian yang tak kunjung selesai. Kita menjadi ahli dalam menunda rasa syukur, menjadi terbiasa melihat kekurangan sampai lupa bahwa di balik semua kekacauan ini, masih ada hal-hal kecil yang pantas disyukuri, yang bisa membuat hati ini tenang kalau kita mau melihatnya. Stoikisme mengajarkan kita satu hal penting, bahwa kebahagiaan bukan tentang apa yang terjadi di luar sana, tapi tentang bagaimana kita merespons di dalam sini. Artinya, bahagia bukan sesuatu yang perlu kita kejar, tapi sesuatu yang muncul saat kita berhenti mengejar apapun, saat kita mulai hadir di momen ini, dengan sepenuh hati dan menerima bahwa mungkin yang kita cari selama ini sebenarnya tidak pernah pergi kemana-mana. Ia hanya tertutup oleh keinginan kita yang terlalu berisik. Salah satu alasan kenapa kita sering merasa tidak bahagia adalah karena kita menilai kebahagiaan kita dengan kacamata orang lain. Kita tumbuh dalam budaya yang terus membandingkan. Dari kecil kita dilatih untuk menilai nilai diri berdasarkan standar luar. Nilai rapor, pujian guru, ranking di kelas. Lalu ketika dewasa, bentuknya berubah jadi jabatan, penghasilan, jumlah followers, jumlah like, dan validasi yang datang dari luar diri. Kita jadi terbiasa mengukur hidup dengan penggaris orang lain. Dan karena itu, tak peduli seberapa keras kita berusaha, seberapa banyak yang sudah kita capai, selalu saja ada yang terasa kurang. Kita tidak benar-benar tahu, apakah bahagia ini milik kita, atau hanya warisan dari harapan orang lain. Banyak orang menjalani hidup seperti menulis esai, untuk dibaca dan dinilai banyak kepala. Mereka memilih jurusan yang bukan mereka cintai, menjalani pekerjaan yang tidak mereka nikmati, bahkan menjalin hubungan hanya karena tuntutan usia. Lalu ketika hati mereka mulai resah, mereka bingung, karena semua terlihat baik dari luar, tapi diri dalam kosong. Disinilah kita perlu berhenti sejenak dan bertanya dengan jujur, bukan lantang, tapi dalam hati. Sebenarnya aku ingin apa? Apa yang membuatku damai, bukan hanya terlihat berhasil. Stoikisme mengajak kita untuk kembali ke inti, menyaring kebisingan dunia, dan mengenali nilai-nilai yang sungguh penting bagi diri sendiri. Karena kebahagiaan yang sejati tidak pernah datang dari kesan. Ia lahir dari kejujuran pada diri sendiri. Dan kejujuran itu kadang menyakitkan di awal, tapi ia adalah langkah pertama menuju kebebasan. Sebab ketika kita hidup berdasarkan standar diri sendiri, bukan salinan dari dunia luar, maka setiap hal kecil pun bisa jadi sumber kebahagiaan. Dan akhirnya, kita tidak lagi merasa tertinggal. Karena kita sadar kita tidak sedang berlomba. Kita hanya sedang pulang ke arah yang paling kita butuhkan. Dalam filosofi stoikisme, ada satu prinsip dasar yang sangat kuat dan bisa mengubah cara kita memandang hidup, bahwa kebahagiaan sejati tidak berasal dari luar diri, tidak dari apa yang kita punya, tidak dari bagaimana orang lain memperlakukan kita, tidak pula dari peristiwa-peristiwa yang terjadi di luar kendali kita. Stoikisme mengajarkan bahwa hal-hal di luar diri, seperti kekayaan, reputasi, bahkan kesehatan, semua itu disebut sebagai externals, sesuatu yang bisa berubah, bisa hilang, dan tidak berada sepenuhnya dalam kuasa kita.
Maka jika kita menggantungkan kebahagiaan pada hal-hal eksternal itu, hidup kita akan menjadi rentan, mudah goyah saat kehilangan, mudah kecewa saat harapan tak sesuai kenyataan. Tapi sebaliknya, kalau kita mulai menanamkan kesadaran bahwa sumber ketenangan itu ada di dalam diri, dalam pikiran, dalam sikap, dalam pilihan respon kita terhadap hidup, maka saat itulah kita mulai benar-benar bebas. Kita mungkin tidak bisa mengendalikan apa yang dikatakan orang lain, tapi kita bisa memilih apakah perkataan itu akan mempengaruhi hati kita. Kita tidak bisa menghindari kegagalan, kehilangan, atau hal-hal yang mengecewakan, tapi kita bisa belajar menerima, menghadapinya, dan berjalan tetap tegak. Bahagia dalam pandangan Stoik bukanlah soal hidup yang sempurna, tapi soal batin yang siap, tabah, dan jernih melihat segala sesuatu apa adanya. Seorang Stoik tidak menginginkan hidup yang bebas dari masalah. Ia justru melatih diri agar tetap tenang di tengah badai. Ia tidak tergantung pada pujian, karena ia tahu harga dirinya tidak datang dari lisan orang lain. Dan disitulah letak kebebasan yang sesungguhnya. Karena saat kita tidak lagi membiarkan dunia luar mengatur isi hati kita, maka kita tidak lagi menjadi budak keadaan. Kita menjadi tuan atas batin kita sendiri. Dan dari batin yang stabil itulah lahir kebahagiaan yang tidak mudah hilang. Kebahagiaan yang tidak harus ditunjukkan, tapi bisa dirasakan dalam diam. Yang tidak bergantung pada siapa yang menemani, tapi tetap utuh. Meski dalam kesendirian, dalam perjalanan mencari kebahagiaan, ada satu hal yang sering kita hindari, menerima realita apa adanya. Kita hidup di dunia yang penuh dengan harapan, impian, dan rencana. Kita berjuang untuk masa depan yang lebih baik, untuk kehidupan yang lebih sempurna. Namun seringkali kenyataan tidak sesuai dengan harapan. Rencana kita gagal, hubungan kita berantakan, kesehatan kita terganggu, atau apa yang kita idamkan justru menjauh. Dan disinilah kita sering terjebak. Kita tidak bisa menerima kenyataan sebagaimana adanya. Kita menolaknya. Kita berusaha mengubahnya. Kita berjuang melawan keadaan yang seolah tidak berpihak. Kita merasa seperti korban. Kita bertanya kenapa hal ini harus terjadi pada kita. Kenapa tak ada keadilan? Kenapa hidup terasa tidak adil? Tapi di dalam stoikisme, kita diajarkan untuk melihat kenyataan tanpa embel-embel emosi yang berlebihan, bahwa hidup memang penuh ketidakpastian, penuh cobaan, dan penuh tantangan. Namun, kita tidak bisa merubah apapun yang sudah terjadi. Yang bisa kita ubah hanyalah cara kita meresponnya. Menerima kenyataan bukan berarti menyerah. Menerima kenyataan itu adalah langkah pertama menuju kebebasan batin. Ketika kita menerima apa yang ada, kita tidak lagi terikat oleh harapan yang tak realistis atau perasaan kecewa yang terus-menerus menghantui. Kita melepaskan beban dari pikiran kita dan memberi ruang bagi kedamaian untuk tumbuh. Dalam pandangan Stoik, segala hal di luar kendali kita, seperti apa yang orang lain pikirkan tentang kita, atau bagaimana dunia berputar, bukanlah sesuatu yang harus dipertentangkan. Yang kita kontrol adalah bagaimana kita meresponnya. Seperti yang diajarkan oleh Marcus Aurelius, seorang kaisar Romawi yang juga seorang Stoik, kita tidak bisa mengontrol hujan yang turun, tetapi kita bisa memilih apakah kita akan basah kuyup atau berlindung. Hidup bukan tentang memaksakan keadaan agar sesuai dengan keinginan kita, tapi tentang memilih bagaimana kita akan bertindak, apa yang bisa kita pelajari dari setiap situasi, dan bagaimana kita menerima perjalanan ini. Meskipun ia tidak sesuai dengan skenario yang kita bayangkan, ketika kita mulai menerima kenyataan, kita tidak lagi merasa seperti terperangkap. Kita tidak lagi merasa ditentukan oleh dunia luar. Kita menjadi bebas untuk memilih, untuk beradaptasi, dan untuk tetap tenang meskipun segala sesuatunya tampak kacau. Maka, langkah pertama menuju kebahagiaan yang sejati adalah berhenti melawan kenyataan. Menerima bukan berarti kita berhenti berusaha,
Tetapi menerima adalah dasar untuk bisa terus berjuang dengan hati yang lebih ringan, dengan pemahaman bahwa kita tidak dapat mengendalikan segalanya, tetapi kita bisa memilih untuk mengendalikan cara kita melihat dan meresponsnya. Seringkali, kita merasa bahwa kebahagiaan ada di luar sana, di luar jangkauan kita. Bahagia itu seolah tergantung pada faktor eksternal, pada pekerjaan yang bagus, pada pasangan yang sempurna, pada rumah yang besar. Kita mengejar itu semua dengan harapan bahwa kebahagiaan akan mengikuti. Tapi kenyataannya, kebahagiaan yang sejati tidak pernah datang dari benda-benda atau status. Ia bukan hasil dari pencapaian luar, tetapi berasal dari dalam diri kita sendiri. Dalam stoikisme, kebahagiaan diajarkan bukan sebagai sesuatu yang harus kita perjuangkan di luar sana, tetapi sebagai kualitas batin yang bisa kita miliki dan latih di dalam diri kita sendiri. Kebahagiaan sejati, menurut para filsuf Stoik, lahir dari pemahaman dan penerimaan terhadap diri kita, dari mengendalikan pikiran dan perasaan kita, bukan dari apa yang kita miliki atau bagaimana orang lain melihat kita. Mengapa begitu? Karena dunia luar selalu berubah. Keadaan akan selalu datang dan pergi. Orang-orang yang kita cintai akan berubah, bahkan pergi. Bahkan kesehatan kita yang paling kita andalkan bisa berubah sekejap. Tetapi satu hal yang tidak bisa diambil dari kita adalah cara kita memilih untuk merespons dunia ini. Dan itu adalah kekuatan kita. Kebahagiaan datang saat kita memutuskan untuk tidak menggantungkan kedamaian kita pada hal-hal yang bisa hilang kapan saja. Ketika kita tidak lagi mencari kebahagiaan di luar, tetapi memfokuskan diri pada apa yang bisa kita kendalikan. Pikiran kita, sikap kita, dan penerimaan kita terhadap kenyataan. Satu hal yang bisa kita kendalikan sepenuhnya adalah cara kita melihat hidup ini. Bagaimana kita memilih untuk merespons situasi, bagaimana kita memilih untuk menanggapi perasaan kita sendiri, dan bagaimana kita memilih untuk hidup dengan tujuan dan makna. Dalam pandangan stoikisme, kita tidak mencari kebahagiaan dengan mengejar sesuatu yang tampaknya lebih baik dari sekarang. Sebaliknya, kita menemukan kebahagiaan dengan menerima hidup seperti apa adanya, dengan rasa syukur untuk apa yang kita miliki, dan dengan memberi ruang bagi ketenangan untuk berkembang di dalam diri. Ketika kita berhenti mencari kebahagiaan di luar dan mulai mencarinya di dalam, kita mulai menemukan kedamaian yang lebih dalam. Kita bisa merasakan kebahagiaan bahkan dalam situasi yang sulit, karena kita tahu bahwa kebahagiaan itu datang dari kemampuan kita untuk menerima dan bergerak maju dengan cara yang penuh makna. Kebahagiaan bukanlah hadiah dari luar, tetapi kekuatan yang ada dalam diri kita yang hanya bisa kita temukan ketika kita berhenti mencari dan mulai menerima diri kita dengan sepenuh hati. Jadi ketika kita merasa gelisah, saat kita merasa kosong, atau saat dunia terasa terlalu berat, ingatlah bahwa kebahagiaan bukanlah sesuatu yang harus ditemukan di luar sana. Ia ada di dalam diri kita, menunggu untuk ditemukan, menunggu untuk diterima dalam keheningan hati yang jujur. Dan pada akhirnya ketika kita mulai menemukan kebahagiaan di dalam, dunia luar pun tidak lagi bisa menggoyahkan kedamaian itu. Kebahagiaan seringkali kita kaitkan dengan pencapaian akhir, dengan garis finish yang ada di ujung jalan. Kita berpikir bahwa bahagia itu datang setelah kita meraih sesuatu, setelah kita mendapatkan pekerjaan yang diinginkan, setelah kita menikah, setelah kita memiliki anak, setelah kita pensiun. Tapi jika kita hanya menunggu kebahagiaan itu datang setelah semua itu tercapai, kita mungkin melewatkan hal-hal kecil yang bisa memberi kebahagiaan pada kita setiap hari. Pada kenyataannya, hidup ini bukan hanya tentang tujuan akhir. Bukan hanya tentang apa yang kita capai di masa depan. Kehidupan yang sesungguhnya terjadi dalam setiap langkah kita, dalam setiap detik yang kita jalani, dalam setiap keputusan yang kita buat, dalam setiap momen yang kita alami. Stoikisme mengajarkan kita untuk menghargai proses, bukan hanya hasil. Bahwa kebahagiaan itu bukan hanya soal mencapai titik tertentu,
tetapi tentang bagaimana kita hidup dengan penuh perhatian dalam setiap langkah kita. Setiap langkah, setiap pilihan, setiap perasaan yang kita alami, semuanya adalah bagian dari perjalanan ini. Ketika kita mampu meresapi hidup dengan penuh kesadaran, kita menemukan kebahagiaan dalam hal-hal yang sebelumnya kita anggap remeh. Kebahagiaan bukan tentang menemukan titik akhir yang sempurna, tetapi tentang menikmati perjalanan, meskipun ia penuh dengan liku-liku dan ketidakpastian. Mungkin kita tidak bisa mengontrol segala hal yang terjadi di dunia luar, namun kita selalu bisa mengendalikan bagaimana kita menjalani proses itu. Ketika kita fokus pada perjalanan dan menikmati setiap langkah yang kita ambil, kita tidak lagi merasa terbebani oleh masa depan. Kita tidak lagi merasa harus mencapai sesuatu untuk merasa bahagia. Kita bisa menemukan kedamaian dan kebahagiaan dalam setiap detik yang kita jalani. Seperti yang dikatakan oleh Marcus Aurelius, jangan biarkan dirimu terjerat dalam pikiran-pikiran yang tidak bisa membawa kebaikan. Biarkan dirimu menikmati proses dan temukan kebahagiaan dalam apa yang sedang kamu lakukan. Oleh karena itu, kebahagiaan sejati ada dalam keberanian untuk hidup sepenuhnya dalam setiap momen, dalam menerima setiap langkah, setiap kegagalan, dan setiap pencapaian, tanpa menunggu garis akhir untuk merasa utuh. Bahagia itu bukan hanya tentang apa yang kita capai, tetapi tentang siapa kita dalam perjalanan itu. Setiap langkah, setiap detik, setiap pilihan adalah bagian dari kebahagiaan itu sendiri. Dan jika kita bisa menikmati proses ini, kita akan menemukan bahwa kebahagiaan itu selalu ada di sini. Bukan di ujung jalan, tetapi di setiap langkah yang kita ambil. Salah satu kunci utama untuk menemukan kebahagiaan sejati adalah dengan mengembangkan sikap syukur dalam hidup kita. Kita sering terjebak dalam perasaan tidak cukup, dalam rasa lapar untuk memiliki lebih, untuk menjadi lebih, untuk mencapai lebih. Kita melihat orang lain yang tampaknya memiliki segalanya, dan kita mulai merasa bahwa hidup kita kurang. Kita ingin lebih kaya, lebih sukses, lebih populer, lebih dicintai. Tetapi ketika kita terjebak dalam pencarian untuk lebih, kita sering lupa untuk berhenti dan melihat segala sesuatu yang sudah kita miliki. Stoikisme mengajarkan kita untuk menghargai yang ada, untuk berfokus pada kekayaan yang sebenarnya, kedamaian batin dan rasa syukur atas apa yang sudah kita miliki. Dalam dunia yang terus berubah dan penuh dengan tantangan, syukur menjadi alat yang luar biasa untuk membawa kita kembali ke pusat diri kita, untuk menyadari bahwa meskipun banyak hal yang kita inginkan, kita sebenarnya sudah memiliki cukup banyak hal untuk merasa bahagia. Ketika kita mulai melihat hidup melalui lensa syukur, kita tidak lagi fokus pada apa yang kita tidak miliki. Sebaliknya, kita mulai menghargai setiap detik yang telah diberikan, setiap hubungan yang kita miliki, setiap pelajaran yang kita dapatkan. Syukur ini bukan hanya tentang mengucapkan kata terima kasih pada orang lain, tetapi tentang mengakui bahwa segala hal yang ada dalam hidup kita, baik atau buruk, adalah bagian dari perjalanan kita yang memberi makna. Dalam setiap hal kecil, sebuah senyuman, secangkir kopi di pagi hari, matahari yang terbit, udara segar yang kita hirup, terdapat potensi kebahagiaan. Jika kita meluangkan waktu untuk benar-benar melihat dan menghargai mereka, kita akan menemukan bahwa hidup ini jauh lebih kaya daripada yang kita kira. Syukur memberi kita kebebasan. Kebebasan untuk berhenti mengeluh tentang apa yang hilang dan mulai merayakan apa yang ada. Inilah yang diajarkan oleh para Stoik, bahwa kebahagiaan datang dari dalam, dan kita bisa mencapainya dengan membangun hubungan yang lebih dalam dengan diri sendiri dan dengan dunia di sekitar kita, melalui rasa syukur yang tulus. Dengan berlatih syukur setiap hari, kita melatih pikiran kita untuk melihat kebaikan, untuk menemukan kebahagiaan dalam hal-hal sederhana, dan untuk berhenti berfokus pada kekurangan. Kebahagiaan yang sejati bukan tentang mencari lebih banyak hal atau lebih banyak pengakuan,
Kebahagiaan datang ketika kita bisa melihat dengan jelas segala berkah yang sudah ada dalam hidup kita. Jadi, mulai hari ini, mari kita luangkan waktu untuk menghargai semua yang sudah kita miliki. Mulai dari hal terkecil sekalipun, karena dalam setiap detik kehidupan ini ada alasan untuk bersyukur. Dan syukur itu adalah jalan menuju kebahagiaan yang lebih besar. Dalam kehidupan yang serba cepat ini, kita seringkali terjebak dalam hiruk-pikuk dunia luar, dalam kebisingan, dalam tuntutan, dalam tekanan yang terus-menerus untuk melakukan lebih banyak, menjadi lebih banyak. Semua itu menuntut perhatian kita dan seringkali kita merasa bahwa kita harus terus bergerak, terus berbuat, untuk bisa merasa hidup, untuk bisa merasa bahagia. Namun, kenyataannya adalah bahwa kebahagiaan sejati tidak selalu datang dari keramaian. Terkadang kebahagiaan justru ditemukan dalam keheningan, dalam ruang kosong di antara suara-suara itu. Stoikisme mengajarkan kita untuk menghargai keheningan sebagai sarana untuk mencapai kedamaian batin. Karena dalam keheningan, kita bisa mendengarkan suara hati kita sendiri, kita bisa merenung, kita bisa menemukan pemahaman yang lebih dalam tentang diri kita dan dunia di sekitar kita. Di dunia yang selalu sibuk ini, keheningan mungkin terdengar seperti sebuah kemewahan. Kita merasa cemas ketika tidak ada suara, ketika kita tidak sedang melakukan sesuatu yang produktif. Tetapi justru dalam keheningan kita bisa mendalami hidup dengan lebih penuh. Keheningan memberikan kita ruang untuk bernafas, untuk melepaskan kegelisahan, dan untuk mengingatkan diri kita tentang apa yang benar-benar penting. Kita mungkin terlalu sering mengabaikan kedamaian batin kita, terlalu sibuk mencari kebahagiaan dalam aktivitas eksternal yang tak pernah berakhir. Tetapi pada akhirnya kebahagiaan bukanlah sesuatu yang bisa kita raih dengan cara mengisi hidup kita dengan aktivitas dan kebisingan. Kebahagiaan datang ketika kita bisa duduk dalam keheningan dan merasa cukup, merasa tenang, merasa hidup dalam ketenangan itu sendiri. Dalam keheningan kita bisa menghubungkan diri kita dengan kedalaman hati kita dan menemukan ketenangan dalam menerima hidup sebagaimana adanya. Kita tidak perlu mencari di luar diri kita, karena semua yang kita butuhkan sudah ada dalam diri kita sendiri. Seperti yang diajarkan oleh Stoikisme, kebahagiaan bukan datang dari hal-hal luar yang bisa mengganggu ketenangan kita. Sebaliknya, kebahagiaan datang dari dalam, dari kemampuan kita untuk menerima keadaan, untuk merasa damai meski dunia luar penuh dengan gejolak. Maka mari kita ambil waktu sejenak untuk menghargai keheningan dalam hidup kita. Cobalah untuk melepaskan kebisingan, bahkan jika hanya untuk beberapa menit setiap hari. Berhenti, duduk, dan rasakan kedamaian dalam diri kita. Karena kebahagiaan yang sejati ada di dalam keheningan itu. Dalam dunia yang penuh dengan suara dan gangguan, kedamaian batin kita adalah tempat perlindungan yang tak ternilai. Kita belajar untuk menghargai diri kita sendiri, dan pada akhirnya menemukan kebahagiaan yang selama ini kita cari. Kebahagiaan sejati bukanlah sebuah kondisi yang bisa kita raih sekali, dan untuk selamanya, dengan mencapai titik tertentu dalam hidup. Kebahagiaan bukanlah sebuah tujuan akhir, melainkan sebuah perjalanan yang berlangsung sepanjang hidup. Selama kita hidup, kita akan terus menghadapi perubahan, tantangan, dan cobaan. Terkadang hidup akan terasa sangat sulit, penuh dengan kegagalan dan kehilangan. Namun dalam setiap keadaan, baik atau buruk, ada pelajaran yang bisa kita ambil. Ada kesempatan untuk berkembang, untuk memperdalam pemahaman kita tentang diri kita, dan untuk menemukan makna yang lebih dalam perjalanan ini. Dalam Stoikisme, kita diajarkan bahwa kebahagiaan yang sejati bukan berasal dari apa yang kita milih, tetapi dari bagaimana kita memandang hidup dan bagaimana kita meresponsnya. Bahagia bukan hanya saat segala sesuatunya berjalan sesuai dengan keinginan kita, tetapi saat kita mampu menerima dan menjalani hidup dengan penuh rasa syukur, dengan hati yang lapang, dan dengan pikiran yang tenang. Kebahagiaan yang abadi datang
Ketika kita berhenti mencari kebahagiaan di luar diri kita dan mulai menemukannya dalam setiap detik kehidupan kita, baik dalam suka maupun duka, kita belajar untuk tidak terjebak dalam pencarian yang tak pernah selesai untuk lebih banyak lagi, tetapi untuk menghargai apa yang kita miliki di sini dan sekarang. Hidup ini adalah anugerah dan kebahagiaan hadir ketika kita bisa menghargai setiap aspek dari hidup kita, tidak peduli apakah itu membawa suka atau duka, karena dalam setiap pengalaman, kita belajar untuk menjadi lebih bijaksana, lebih kuat, dan lebih paham tentang diri kita. Seperti yang diajarkan oleh Stoikisme, kita tidak bisa mengontrol apa yang terjadi di luar diri kita, tetapi kita bisa mengontrol bagaimana kita meresponsnya. Kebahagiaan bukanlah hasil dari kebetulan atau nasib baik, tetapi hasil dari cara kita memilih untuk melihat dan menjalani hidup. Ketika kita menghargai setiap momen, termasuk saat-saat yang sulit, kita menemukan kedamaian dan kebahagiaan yang lebih dalam. Kebahagiaan sejati adalah kemampuan untuk menikmati hidup dalam segala bentuknya, dengan rasa syukur yang tulus dan sikap yang bijaksana. Pada akhirnya, kebahagiaan yang abadi bukan datang dari luar, tetapi berasal dari dalam diri kita, dari cara kita melihat dunia, dari cara kita menerima segala hal yang datang, dan dari cara kita berusaha untuk menjadi lebih baik setiap hari. Kebahagiaan adalah pilihan, sebuah sikap hidup yang kita kembangkan, bukan sesuatu yang bisa kita raih hanya dengan menginginkannya. Ia hadir ketika kita menerima hidup sebagaimana adanya dan menghargai setiap langkah yang kita ambil dalam perjalanan ini. Saudara-saudara, kebahagiaan sejati bukanlah sesuatu yang harus kita kejar, melainkan sesuatu yang harus kita terima. Dalam setiap langkah, dalam setiap momen, bahagia itu ada ketika kita bisa menerima hidup ini apa adanya, dengan segala kekurangan dan kelebihannya. Jadi berhentilah mengejar kebahagiaan dan mulailah merasakannya dalam perjalanan ini. Ingat, kebahagiaan itu ada dalam penerimaan, dalam setiap napas yang kita ambil, dalam setiap detik yang kita jalani. Di Arah Baru, kami percaya bahwa perubahan besar dimulai dari langkah kecil yang penuh kesadaran. Jangan biarkan hidup berlalu begitu saja tanpa menikmati setiap momennya. Terima kasih telah bergabung dalam perjalanan ini, dan semoga setiap langkah Anda menuju kebahagiaan yang sejati semakin jelas. Sampai jumpa di episode berikutnya, hanya di Arah Baru.